Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menggapai mimpi atau kamu yang sudah menggapai mimpi. Saya Putri dari Teman Mimpi dengan segudang cerita yang mengantarkanmu ke dunia mimpi. Selamat datang di Teman Mimpi Podcast. Kembali lagi bersama saya Putri dan saya akan menemani malam kalian semua selama beberapa menit ke depan dengan informasi yang sangat seru dan bermanfaat tentunya untuk diperbincangkan. Oke, dalam episode perdana ini saya akan membahas mengenai prodi pendidikan teknik informatika dan komputer. Seputar apa aja sih yang akan dibahas dalam episode kali ini? Dengarkan sampai akhir ya. Wih, anak IT. Dengar kata itu keren banget kayaknya ya. Penuh dengan coding-codingan, bisa ngehack. Gue benci banget nih sama tuh cewek, tolong hackin dong medsosnya. Orang awam pasti berpikir seperti itu. Padahal nih ya, gak gitu juga sih ya Maimunah. Gak selamanya anak IT itu bisa ngehack. Nah, maka dari itu saya buat podcast ini untuk meluruskan mindset teman-teman semua mengenai anak IT, dan podcast ini teruntuk teman-teman yang masih SMA atau yang masih bingung kuliah jurusan apa. Jadi semoga ntar pas kalian sudah menonton podcast ini, kalian lebih mengetahui jurusan PTIK tersebut. Oke, bagi yang belum tahu, saya kuliah di Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi, saya akan memberikan pengalaman kepada kalian semua mengenai prodi yang saya pilih ini. PTIK hampir sama seperti jurusan IT ya, namun basicnya lebih ke bidang pendidikan. Di UNA sendiri, PTIK masuk dalam jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik. Anak teknik dong ya. Nah, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer adalah jurusan komputer yang fokusnya untuk melahirkan tenaga pendidik di bidang komputer. Memang sih ya, lulusan PTIK paling cocok untuk menjadi guru mata pelajaran TIK di sekolah-sekolah, terutama di SMP, SMK, SMA, termasuk juga menjadi tenaga instruktur atau trainer untuk berbagai bidang seputar ilmu komputer. Dan peluang di bidang pendidikan ini menurut saya sih sangat menjanjikan. Karena apa? Karena semakin hari semakin banyak yang melek akan teknologi dan tertarik untuk mempelajarinya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan sarjana PTIK juga menjadi programmer profesional, sebagaimana lulusan dari jurusan TI atau Ilkom. Karena setelah saya lihat mata kuliah yang diajarkan, tidak jauh berbeda kok dengan jurusan TI atau Ilkom yang non-pendidikan. Pasti banyak yang bertanya, seputar setelah lulus anak jurusan PTIK itu kerja apa? Nah, saya akan membahas peluang kerja lulusan pendidikan teknik informatika dan komputer. Seperti yang sudah saya singgung di awal, fokus utama dari tamatan jurusan PTIK adalah menjadi tenaga pengajar di bidang ilmu komputer, terutama menjadi guru TIK di sekolah-sekolah. Selain itu juga bisa menjadi mentor atau instruktur di berbagai lembaga pendidikan komputer. Nah, lulusan pendidikan teknik informatika dan komputer bisa menjadi tenaga pendidik guru SMK dalam bidang keahlian RPL atau rekayasa perangkat lunak, bisa juga jadi guru SMK teknik komputer dan jaringan dan multimedia. Nah, ketiga bidang keahlian tersebut dipelajari juga di jurusan PTIK. Contohnya, multimedia dan RPL saya tempuh di semester ini. Jadi tidak cuma coding-coding ya yang saya pelajari selama kuliah. Selanjutnya bisa juga sebagai tenaga pendidik, instruktur atau trainer pada diklat industri atau lembaga pendidikan bidang teknik komputer dan informatika. Bisa juga menjadi tenaga pendidik, kepala laboratorium komputer atau pengelola laboratorium. Dan bisa juga sebagai tenaga pendidik sebagai dosen di perguruan tinggi atau politeknik setelah menempuh pendidikan pasca sarjana.
Dan juga lulusan pendidikan teknik informatika dan komputer dapat menjadi tenaga profesional yang memiliki jiwa entrepreneurship bidang teknologi informasi, baik sebagai programmer, analisis sistem, administrator jaringan, maupun desainer visual atau multimedia di perusahaan bidang teknologi informasi yang biasa kita kenal sebagai software house atau production house. Karena mata kuliah yang diajarkan juga mirip seperti jurusan IT dan Ilkom, tidak menutup kemungkinan lulusan PTIK juga berkarir sebagai profesional di bidang IT. Nah, selanjutnya saya akan membagikan sebuah keuntungan menjadi lulusan prodi pendidikan teknik informatika dan komputer tuh apa aja sih? Nah, teknik informatika merupakan salah satu jurusan kuliah yang saat ini banyak sekali diminati oleh para calon mahasiswa. Banyak sekali yang akan dipelajari pada jurusan teknik informatika ini, sehingga teknik informatika merupakan salah satu program studi kuliah yang tergolong berat dan dapat menyebabkan munculnya tekanan-tekanan akibat banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Namun demikian, tetap saja banyak orang yang ingin mendalami teknik informatika dengan cara masuk ke dalam jurusan teknik informatika sebagai bidang studi yang ingin didalaminya. Hal ini pun juga terlihat dari semakin banyaknya kampus yang menawarkan program studi teknik informatika dan mengklaim dirinya sebagai salah satu kampus teknik informatika terbaik di Indonesia. Teknik informatika sendiri biasanya merupakan jurusan yang masuk ke dalam fakultas teknik. Beberapa juga ada yang masuk ke dalam fakultas teknik industri, dan ada juga kampus yang menyelenggarakan teknik informatika sebagai program fakultasnya. Untuk bisa masuk ke dalam program studi pendidikan teknik informatika dan komputer, syarat terpenting yang harus Anda miliki adalah dasar SMA dari jurusan IPA. Karena apa? Karena pada awal-awal masa kuliah, Anda akan mempelajari fisika dan juga matematika sebagai dasar keilmuan dari teknik informatika tersebut. Selain itu, para mahasiswa yang kuliah di jurusan teknik informatika dan komputer akan mendapatkan pelajaran mengenai sistem komputer, sistem jaringan, matematika dan algoritma, bahasa pemrograman, hingga desain dan interaksi manusia dan komputer. Nah, yang ingin saya share selanjutnya kepada kalian semua yaitu apa aja sih keuntungan kuliah di prodi pendidikan teknik informatika dan komputer itu? Yang pertama, keuntungannya yaitu peka akan perkembangan teknologi. Salah satu keuntungan kuliah di jurusan teknik informatika dan komputer yang paling penting adalah para mahasiswa akan menjadi peka terhadap perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Mahasiswa akan menjadi lebih terbuka dan juga menyadari perkembangan teknologi yang membantu mendukung kesuksesan kuliah yang sedang mereka jalani. Selain itu, dengan masuk ke dalam perkuliahan teknik informatika ini, maka seseorang bisa memperoleh informasi yang lebih detail dan juga lengkap mengenai perkembangan dari suatu perangkat teknik informatika. Keuntungan selanjutnya yaitu dapat menciptakan dan mengembangkan software. Wah, keren nggak tuh? Pembuatan software dan juga pemrograman merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus bisa dilakukan oleh setiap programmer. Inilah keuntungan dari kuliah jurusan teknik informatika dan komputer. Mereka yang kuliah di jurusan ini akan mampu untuk membuat dan juga menciptakan software dan juga aplikasi yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga pada akhirnya software ini akan memberikan nilai jual tersendiri yang dapat menjadi penghasilan tetap user sebagai programmer. Keuntungan selanjutnya yaitu banyaknya lapangan pekerjaan bagi lulusan prodi pendidikan teknik informatika dan komputer.
yang sudah saya singgung dari awal, bukan cuma sebagai guru TIK aja ya lulusan PTIK itu. Saat ini hampir semua kantor dan juga perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk membantu menjalankan bisnisnya. Karena itu, bagi mereka yang kuliah di jurusan teknik informatika, tentu saja akan mudah mendapatkan pekerjaannya. Karena di mana ada perusahaan yang menggunakan komputer, maka di sanalah para lulusan program studi pendidikan teknik informatika dan komputer dapat bekerja. Itulah beberapa keuntungan kuliah jurusan teknik informatika dan komputer. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk masuk ke dalam jurusan teknik informatika? Apabila iya, silahkan mendaftar ke kampus kepercayaan Anda. Besar atau kecilnya niat yang dimiliki akan memengaruhi banyak hal yang dapat terjadi di depan nantinya. Kamu mungkin memilih jurusan ini lantaran prospek kerja yang bagus, atau boleh jadi seperti dalam banyak kasus, memungkinkan kamu memilih jurusan ini lantaran ikut-ikutan teman, atau bahkan hanya mengikuti arahan orang tua. Kalau iya, wajar-wajar aja sih sebetulnya. Namun, alangkah lebih baik jika kamu pun sadari awal juga mencari tahu banyak tentang bagaimana kehidupan di prodi pendidikan teknik informatika ini. Paling tidak, dengan demikian kamu pun akan memiliki rasa bertanggung jawab yang lebih besar untuk menyelesaikan studi ini. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada episode perdana malam ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda semua. Apabila ada yang ditanyakan atau belum jelas, bisa ditanyakan lewat DM IG saya, yaitu rahma_putri0503. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kamsahamnida.